bisa untuk mengambil pos Vimornov yang bakal hilang. Oke, yang kedua. Kita akan lihat bagaimana visualisasi dan juga implementasinya di match kita yang kedua juga tentunya RRQ. Mereka akan mempertahankan pola gaming mereka di game pertama atau ternyata dari sisi Onyx yang justru bisa menyamakan kedudukan. Point of view kita berada di area jungle di mana kedua belah jungler berfokus dan berkutat terhadap purple buff-nya. Dari sisi roamernya Violence dan juga Riz sama-sama memberikan penjagaan dan juga mencari informasi di mana sejatinya berada hero-hero penting dari kedua belah pihak Ranger Mas. Yang difatalin di game 1 kok pala gue yang kecengklak ya. Nggak tahu kenapa nih tiba-tiba kenceng leher belakang gue. Waduh. Oke, tapi kali ini dari tim RRQ mereka sepertinya masih coba untuk sabar untuk melakukan invasi. Nggak mau terlalu terburu-buru. Karena apa? Yura ini bisa melakukan damage burst yang cukup tinggi di early. Walaupun dia nggak bisa nge-pick off dengan pasti. Cuma ya at least tidaknya Saiko akan keluar flicker. Kalau Riz sama Yura masuk kombonya. Ada Iron Hook, udah Breath of Ocean, Ocean Oddity. Itu pasti bakal membuat Saiko seperti di game pertama kehilangan momentum dan tertinggal dari segi levelnya. That's why itu yang dihindari semaksimal mungkin. Saiko bermain dengan hati-hati di area bottom lane. Violence sudah mulai membabysitting, tapi Vimornov datang memberikan kejutan dengan Iron Chains yang dia keluarkan ke area depan, tapi nggak mau develop lebih jauh, hanya memukul mundur aja agar Vimornov berhasil mensecure ke area 1 gold buff yang ada di area bottom lane. Lihat Pranatan juga Moon kembali independen, bahkan kali ini ada wave minion Riz menampakkan batang hidungnya, masih coba untuk denial Iron Hook, belum mengarah tepat ke area tubuh dari seorang Pranata yang masih bermain aman di balik turret yang ia miliki di menit kita yang pertama kali ini. Setuju banget dengan gameplay yang dilakukan Onyx sekarang. Kenapa? Dia melakukan pressure di area bottom lane, membuat Pranata tidak bebas banget lawan seorang Moon. Setidaknya mereka tahu kok, oh ada Franco yang mengcover. Tapi lihat di area top lane sana, Fenrir sudah level 4 dan bahkan Yura udah punya Ravev. Ini yang cukup berbahaya. Violence sebelah sana bakal coba di commit, tapi ternyata Yura memiliki arah yang lainnya. Mencoba all in ke arah seorang Aether dan bahkan Retribution kali di tangan dari seorang Aether dan Ravevnya miss. Dan bahkan memaksakan ke arah seorang Violence ketika dia tidak punya pasif. Itu bukan hal yang sangat-sangat wise. Dia udah gak punya pasif, dia gak punya Petrify, dia gak punya Ravev untuk kabur. Dan bahkan dia maksa ke arah Violence. Violence, aku tahu Grok dengan support tapi dia tetap Miscom gak sih? Miscom gak sih tadi? Soalnya Petrify-nya tuh udah nangkep ke arah Aether. Yang dia cari tuh bukan raw wave-nya, tapi turtle-nya. Namun Vimornov terkena zoning out dari real world manipulation. Sehingga dia tidak akan bisa mendekat ke arah turtle. Dan turtle-nya malah jadi free bagi Aether. Benar, Aether dapetin dia free cuma kena turtle. Petri doang soalnya. Iya. Benar, Karena kan benar. pas Petri kan ada sedikit waktu atau beberapa millisecond agar retributionnya dipencet sama Vimornov. Tapi karena terlalu jauh dan itu ada zoning out dari Violence, ada real world manipulation. Mungkin Vimornov tidak ingin terkena hal tersebut. Yes, dan yang bisa dilakukan Pranata, mungkin Pranata kali ini dia pede banget dengan kayak yaudah nggak usah cover gua, kalau mau ke arah bottom lane lo commit. Dapetin Moon. Kalau enggak mending gak usah ganggu laningnya. Karena bisa dibilang Pranata dari tadi terpressure iya, tapi tidak dalam under kondisi. Iya, kondisinya masih sama kok. Levelnya juga Karena masih 5. Ini Beatrix balik lagi, clearnya cepet. Dia mau pakai roket dari jauh, tapi Iron Hook, Bloody Hand. Di commit begitu saja Violence. Gak bisa kemana-mana dengan ada 3 combo yang dilakukan oleh tim dari Oni Prodigy. All in terhadap Violence, keputusan yang tepat ketika Violence sudah gak punya flicker lagi. Iya. Apalagi ini masih early game, Roamar tentunya tanpa ada item yang capable, pasti bakal sangat mudah sekali untuk di meltdown. Benar, sekali lagi juga apalagi dari sisi teman-teman Onyx belum dapat peruntungan. That's why itu adalah satu jawaban yang bagus tentunya dengan adanya setup yang dimiliki dan berhasil mencolok ke arah Violence. Tapi balik lagi di mereka 4 dari segi kill count terlihat equal 1 untuk 1. Belum ada skirmish sejauh ini. Masih coba untuk main aman juga di mana dari sisi jungle-nya masih berfokus terhadap jungle pattern-nya walaupun Yura di sini mementingkan gerak-gerik dari Violence yang coba untuk cari informasi. Bear belum lagi pop up oleh Violence. Turtle masih di posisi yang sama. Sudah mulai di-poking nampaknya. Tapi kayaknya ini lebih ke arah dari seorang Violence yang pengen dipakai paksa Ravev. Dan watch out, meng-cancel semua! Oh my god! Violence! Meng-cancel pergerakan dari para pemain tim Oni Prodigy dan bahkan Riz kali ditumbangkan. Tidak ada Yura, tidak ada posisi apa-apa untuk melakukan team fight dan Fenrir harus melakukan clear di arah top lane. Violence again membuat saya berteriak, meng-cancel
cancel semua setup yang dimiliki dari tim Onyx Prodigy. Iya, ditambah ini- lagi reward flashnya tadi on point banget. Iya, itu terlalu banyak sih. Itu kombonya buyar langsung cuma gara-gara satu wild charge. Karena kita tahu kan wild charge durasinya lama banget, 1,8 detik. 1,8. Dan itu menghentikan raw wave-nya juga. Kalau Nih, nih, misalkan lihat di instant replay, wild charge itu menghentikan Risk Wow. dan juga menghentikan Yura. Jadi Vimornov ini juga serba salah. Gak ada lagi yang bakal bisa nge-follow up dia dikarenakan burst damage-nya tumbang Yuranya. Bloodihannya gak ada. Raw wave-nya di cancel. Baru mau nyelam ke tanah. Itu dia. Disundul. Naik lagi sini lo ya. Jangan maju-maju lo ya. Udah susah banget, tapi kita akan lihat dari Onyx. Mereka akan coba untuk cari celah tentunya ya. Setelah turtle yang kedua, lagi-lagi ditamankan oleh anak-anak RRQ. Bahkan tidak ada pertukaran violence. Ini udah dikepung lagi menjadi tujuan utama dari Onyx. Dan terlihat satu buah wall charge coba dibuka. Dan bahkan justru dari sisi Risknya yang coba untuk maju ke depan, dikomit oleh anak-anak dari RRQ. Pranata berhasil maju ke depan dan 1 poin kill dikantongi oleh anak-anak RRQ. Lagi dan lagi. Tapi ini ya. perbandingannya dimenangkan oleh Pranata antara Moon dan juga Pranata. Kenapa dia punya 1 assist ya. Walaupun impactnya kecil tapi tetap bonus. Yang penting uangnya Tetap sih. iya yang penting wah, itu tetap bonus Asisnya makanya. kan tetap bakal jadi bonus, terus juga EXP tetap dapet. Jadi perbandingannya ya sama-sama juga sih diuntungkan. Moon oke lah di early-nya dia di babysit. Tapi poin plusnya di sini adalah karena Pranatanya udah samain levelnya dari awal yang tadi udah sempat kita bahas di menit yang ketiga. Itu farmingnya nggak kalah jauh, apalagi dengan render apati. Kita tahu sekarang clear wave itu udah bukan jadi banget. masalah. Iya. Cepat banget dan Justin ini mainnya udah jauh banget ke area teras rumah yang dimiliki anak-anak Onyx Prodigy. Dua lane loh Cipi dia potong. Dua lane. Dua lane loh dia yang potong. masalahnya dia potong. Iya, dan ini harusnya fokus dari Psycho udah boleh sih untuk ngasih pressure ke area lini gold lane. Udah Karena pasti. ini udah pasti bakal berempat di sini. Ini udah Oke. pasti team fight. Riz Set up. sama Moon menurut aku mundur. Mundur sekarang juga. Kalau dia, wah dia udah terlihat sekali. Kali ini batang hidungnya. Wajah sempatkan spray down. Udah Queen. Invokan. Dia harus mundur. Gak bisa relakan. Turret 1 ditukar dengan Moon yang belum tumbang. Gak worth it. Karena apapun yang terjadi. Bahkan 4 team fight dari bottom lane. RRQ udah pasti bisa nge-secure turretnya. Iya, apalagi dengan Psycho yang hanya Zoning bermodalkan 1 item saja. Zoning outnya juga udah sangat luar biasa. Dan ditambah dengan 2 proxy minion dari Justin di arah top lane dan juga di area mid lane. Lihat levelnya dia, level 10. Fenrir pun masih level 9 teman-teman. Dan bahkan ini nggak baik banget kalau Vimornov juga terperangkap karena dia tidak ada enhance sword lagi. Gila, Instant point kill dari Aether. Dan bahkan ini Fenrir mencoba untuk menyelamatkan point kill dari tim Onyx Prodigy. Yura, Tapi nampaknya belum cukup dari Yura. Raw wave-nya tercancel kembali, masih ada pasif. Tapi 1 hit dari Pranata membuat Yura terkena damage cukup besar. Wild Charge kali ini combo dengan sebuah Power of Nature membuat again Violence berada di garis depan dengan power yang cukup tinggi. Reward Manipulation, zoning out Fenrir. What a play from Fenrir, bagus banget. Meng-cancel pergerakan dari seorang Psycho. Dan bisa sedikit mempertahankan posisi turret. Itu bagus banget dari Fenrir. Iya, jadi damage-nya nggak ada yang masuk tentunya dari real world manipulation dan turretnya setidaknya masih ada 1 wave lagi. Ya. Dan sedikit nge-buying time agar Moon masih mampu untuk nge-clear dan inilah dia clear wave yang udah sempat dilakukan dari Fenrir awalnya dengan 1 knockout strike. Beatrix ya masih bisa secure karya Tart walaupun belum ada wave minion. Walaupun wave minion tadi udah semaksimal mungkin di clear oleh anak-anak Onyx. Itu udah maksimal banget. Bener banget, langsung dimaksimalkan oleh teman-teman dari RRQ khususnya Pranata dengan Beatrix-nya ya. Dan kini dia udah mulai swapping lane juga, berada di area top lane yang dimana top lane Tarotnya masih sama-sama kuat dari kedua belah pihak. 3 member RRQ udah mulai mengisi area tersebut. Riz juga udah mulai membuka 1 buah iron hook-nya untuk melakukan checking ke area rumputan. Tapi Yura kayaknya gak mau ngambil resiko, dia prefer untuk merelakan 1 objektif Tarotnya diamankan oleh Pranata. Yes, dan bahkan kalau bisa kita lihat di sini langsung ada wajah. Hilang begitu saja kembali. Aduh, Psycho masih bisa beli kedapatan pelatihan ke arah yang salah. Pranata to die. Tapi dia menunjukkan dia mampu untuk membalaskannya. Lihat, kalau menurut gue tadi itu triple kill yang sangat resiko. Dan bahkan Fenrir men-shutdown pergerakan dari seorang Pranata the Violet. Where are you going? No, tenang aja, gue masih punya teman Psycho. Melakukan defensif dan kehilangan 3 player ketika Lord muncul. Dan ada yang sadar nggak tadi? Yang dilakuin sama 1 buah pergerakan violence. Biar ke depan, biar ke depan. Enggak. Sebelumnya, dia fake rotation dulu. Dia udah ngelihat Franco, Franco-nya ngelihat dia conceal dengan tujuan itu. bahwa Franco-nya mikir kalau misalkan nanti Violence ada di mid lane. Iya. Groknya ada di mid lane nih teman-teman. Langsung maju dikit, ternyata dia muter dan langsung one charge ke arah belakang itu. Gila sih. One charge-nya tuh bener-bener pas banget di tembok yang dia buat sendiri. Sekarat tentunya dari Yura.
Dan itu 2 loh yang hilang. Moon juga hilang masalahnya. Masalahnya ketika Moon terlihat posisinya udah ada tembok. Tadi pas aku lihat temboknya naik, aduh udah nih. Ini kelar banget nih. Asli. Berbahaya sekali. Dan poin plusnya adalah ketika itu sih Pranatanya langsung nge-follow up apa yang dilakukan sama Violence. Dan itu apa ya, manipulasi rotasi itu jarang banget loh. Aku lihat di MDL. Fake rotation. Fake rotation jarang banget aku lihat di MDL. Iya. Dengan konsil apalagi. Itu satu source yang mahal karena cooldownnya lama banget. Yes, dan satu hal lagi yang harus diperhatikan Profesor KB di sini, sesuai Profesor KB bilang, kangen menggunakan Fenrir Pakito. dengan Pakitonya dan membuktikan kalau iya Iya. gameplaynya lihat. Nah ini Playnya, gameplay iya. Fenrir ini. Ini. Gameplay Fenrir. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, wow cukup mengagetkan tiba-tiba ada Aether di depan sana. Fenrir langsung mundur ke arah belakang. Nampaknya terkejut ya. Terheran-heran. Terheran-heran. Langsung flicker mundur ke area belakang. Tapi kita akan lihat juga tentunya di mana anak Rarki Sena udah mulai masuk ke area satu inner turret yang ada di area mid lane. Riz juga gak mau mengambil resiko nampaknya. Dia prefer untuk mundur ke area belakang. Dia coba untuk melakukan reset gaming lagi di anak Rarki. Gak mau greedy. Proses cukup luas tapi di area bottom lane Lord udah mulai coba untuk dikawal oleh Rarki Sena tentunya. Di mana fokus dan tujuan mereka akan mengarah ke area base turret. Ekspansi terhadap jalur dimanfaatkan untuk melakukan eksploitasi terhadap hutan yang memiliki lawan Onyx Prodigy. Dan lihat di area base-nya sudah mulai menjadi bulan-bulan tentunya dan real world relation dibuka. Di cancel begitu saja tapi masih belum bisa menumbangkan ke area base. RRQ masih harus berpikir secara keras untuk menembus pertahanan base turret yang ada di area bottom lane. Sama-sama skill terkembang dengan cukup banyak pelarian dikeluarkan di all in karena seorang Violence, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah di mana di arah bottom lane. Lihat pergerakan dari seorang Aether dengan double kill for triple kill. Double kill. Dapatkan. Untungnya dari pergerakan seorang Aether bisa tercatat real world manipulation. Where are you going Fenrir? Dan satu hit Pranata. Surprise attack. Happy birthday. Membuat hilang begitu saja. Akan coba ditabrak. Kali ini bakal coba ditabrak. Dan Justin akan melakukan distraction. Minion kali ini masih bisa dikelarkan dengan cukup cepat. Para pemain dari tim RRQ Sena fokus ke arah base-nya. Reset down. Wipe out dan this is it. RRQ 2-0 penuh. Tanpa balas. 2-0 tanpa balas. Dan bahkan itu dimaksimalkan dengan sangat baik Profesor KB. Ya,